Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mengenai peristiwa intoleransi yang terjadi beberapa hari lalu dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen, terutama yang berjemaat di Jemaat POK Tesalonika di Tangerang, dan bahkan bukan hanya ibadah mereka yang dilarang, juga tempat ibadah yang selama ini mereka gunakan ditutup karena ada penolakan ataupun pelarangan dari masyarakat sekitar. Nah, akhirnya peristiwa ini menjadi viral dan memunculkan beragam reaksi, terutama banyak juga yang memberikan kritik ataupun kecaman atas peristiwa tersebut. Pada akhirnya, ini sampailah kepada beberapa pihak yang punya kewenangan untuk menegakkan keadilan di tanah air kita tercinta Indonesia ini. Nah, salah satu diantaranya adalah sampai kepada Pak Gugun Gumilar. Beliau ini adalah staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia, dan beliau sudah turun langsung ke sana, lalu kemudian hadir sebagai mediator. Akhirnya segelnya dibuka. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di layar di sini, ini adalah beliau ya yang menggunakan jas warna biru ini ya. Ini adalah bersama dengan pihak dari gereja ataupun pihak dari yayasan. Lalu ini adalah beberapa fotonya. Ya, bukan hanya beliau yang kemudian memberikan atensi perihal peristiwa ini, tetapi juga Bupati Tangerang sudah memberikan statement seperti yang ada di layar. Disebutkan di sini bahwa Bupati Tangerang bakal berikan tempat permanen untuk jemaat Tesalonika. Mari sama-sama kita dengarkan ya. Tapi dari saya, kalau nanti harinya berbenturan dengan hari Jumat, tadi hari Jumat kita harus ada yang mengalah. Ya, kalau Jumat itu kan pasti waktunya itu pukul 11, 12 paling sampai Selasa. Ya, itu kan nggak setiap minggu kan ketemunya kan. Ini pemerintah daerah, Polres, Kodim juga memfasilitasikan untuk mereka bisa beribadah. Intinya bahwa Kabupaten Tangerang dimanapun berada terus menjunjung tinggi toleransi, terutama terkait dengan saling menghormati, saling menghargai kepada seluruh keyakinan yang ada di Tangerang. Semua agama yang ada di Kabupaten Tangerang untuk bisa mereka menjalani kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinan yang bisa aman, bisa nyaman. Mudah-mudahan aman Pak, aman Pak. Oke, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini adalah satu tindakan yang menurut saya juga patut untuk diapresiasi, tapi juga apresiasi yang luar biasa kepada netizen yang sudah menyuarakan, yang menyampaikan keluh kesah ataupun kecewanya mengenai peristiwa ini. Dan akhirnya sampailah dengan cepat kepada mereka-mereka yang punya kewenangan untuk menegakkan aturan dan memberikan solusi yang solutif dan juga relevan. Menurut saya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gugun Gumilar dan juga ada statement tegas ya, jelas dari Pak Bupati tadi mengenai merawat keberagaman, menjaga toleransi, menghormati perbedaan yang ada. Bahkan beliau juga dikabarkan ya berencana untuk memberikan tempat permanen kepada jemaat Tesalonika sehingga mereka bisa lancar beribadahnya. Jadi juga terima kasih kepada Pak Bupati. Dan memang teman-teman sekalian, peristiwa-peristiwa intoleransi seperti ini bukan 1-2 kali terjadi. Saya sering kali sampaikan bahwa peristiwa-peristiwa ini sering kali terjadi dalam beragam bentuknya, yang dialami oleh saudara kita yang berjemaat di POK Tesalonika di Tangerang, yang beberapa hari lalu mengalami peristiwa yang sangat memilukan ini. Ini hanya satu ya dari sekian banyak kasus, hanya bagian kecil dari sekian banyak kasus yang teramat banyak, teramat besar mengenai peristiwa-peristiwa intoleransi ini. Karena itulah kita sangat berharap sekali bahkan kepada kepala-kepala daerah lain ataupun Bapak Ibu sekalian, saya tadi ada cek ya beberapa informasi itu, beberapa uraian-uraian bahwa sebenarnya masih banyak saudara kita yang beragama Kristen yang mau melaksanakan kegiatan peribadatannya sampai hari ini itu masih susah karena ada penolakan ya. Yang seringkali menjadi dasar dari mereka yang menolak itu adalah mengenai izin dan segala macamnya. Itulah sebabnya juga kita sering sekali berharap ya bahwa adanya revisi untuk SKB 2 Menteri ataupun SKB 3 Menteri itu, supaya isinya direvisi. Karena sudah sekian kali itu kan sudah berlangsung ya, sudah melewati belasan tahun Bapak Ibu. Sudah dimulai dari tahun 2006 ya, itu aturan itu kan. Sekarang 2026 berarti berkisar di angka 20-an tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 2006 atau 2008 ya. Tapi ini sudah lama sekali. Karena itu kita berharap bahwa ini pun juga direvisi supaya kemudian meskipun sebenarnya poin-poinnya itu
juga ada menjelaskan bahwa kalau tempat ibadah ya nggak apa-apa, tidak perlu izin dan segala macam. Itu sudah sering kali ya diuraikan oleh Mas Permadi Arya. Yang perlu izin itu adalah mengenai mendirikan tempat ibadah seperti gereja. Itu harus perlu izin, ada syarat-syaratnya mengenai penggunanya, lalu persetujuan dari masyarakat sekitar. Tapi memang ya justru poin-poin ini pun juga seringkali menjadi sebab sulitnya mendirikan gereja. Mengapa? Karena masyarakatnya nggak mau, ya. Kan sangat bergantung sekali kepada masyarakatnya setuju atau enggak itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya penggunanya hanya 55, nggak sampai 60. Lalu masyarakat yang setuju juga hanya 10 orang. Ya bagaimana bisa mau bangun? Ya, bahkan bukan hanya hal-hal seperti ini yang menjadi sulit. Sudah izinnya lengkap, semua sudah diurus, sudah dipegang. Bisa ada penolakan tiba-tiba, bisa ada ya aksi demo tiba-tiba menolak, minta ditutup, minta dihentikan sementara ataupun permanen sifatnya. Ya kita lihatlah yang terjadi di Holy Land beberapa waktu yang lalu itu kan. Apa yang terjadi? Sudah ada izinnya kok tinggal bangun, tiba-tiba ditunda. Tundanya sampai kapan kita juga nggak tahu. Nah ini Bapak Ibu teman-teman sekalian yang patut kita suarakan dan harus kita gaungkan secara bersama-sama. Jangan lengah kalau saja kita sudah bersuara dan peristiwa-peristiwa ini masih dengan intensifnya terjadi. Bagaimana jadinya jika kita diam-diam tidak ada bersuara sama sekali? Karena itu tadi di bagian awal saya mau sampaikan bahwa terima kasih kepada netizen Indonesia yang sudah memberikan atensi waktunya untuk menyuarakan hal ini dalam berbagai macam bentuknya, ya. Karena kita ada di era digital yang memungkinkan semua orang bisa kreatif menyampaikan sesuatu. Ini patut untuk diapresiasi. Jadi terima kasih banyak dan kepada Pak Gugun Gumilar, juga kepada Pak Bupati dan semua pihak-pihak yang terlibat, itu terima kasih. Ya, tapi harapannya bukan berhenti di sini saja. Semoga tempat-tempat lain yang mana pelaku-pelaku intoleran itu masih nampak jaya dalam tanda kutip, masih nampak santai melakukan aksi-aksinya. Ini sebenarnya pun negara harus hadir. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gugun Gumilar dalam pertemuan itu ya. Itu beliau sampaikan bahwa ini buktinya negara hadir untuk menjamin tiap warga negaranya bebas, aman beribadah. Nah kita harapkan ini hal seperti itu tidak hanya berlaku ataupun berlangsung untuk jemaat POG Tesalonika, tapi untuk saudara yang lain siapapun itu dan apapun agamanya haruslah aman, nyaman, dan memperoleh haknya, dan digunakanlah itu secara utuh sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Cukuplah sudah peristiwa-peristiwa intoleransi ini sudah berapa kali? Ratusan, bukan puluhan, bukan belasan. Jadi kalau kita hitung-hitung Bapak, mungkin kita juga pusing hitungnya. Ya. Beragam bentuknya. Ada yang lagi ibadah tiba-tiba dipaksa hentikan, masuk dengan sembrono, dengan arogannya, ya seperti yang waktu lalu itu ya, yang RT, ya lalu juga yang ASN, macam-macam pelakunya Bapak Ibu, bukan hanya masyarakat biasa.